aku tuh satu hari bisa mendengarkan berbagai jenis genre gitu. Tiba-tiba aku ngedengerin, mamaku kan juga Led Zeppelin banget gitu. Jadi tiba-tiba denger Led Zeppelin, terus nanti sorean denger Michael Jackson, terus ntar malamnya denger Rhoma Irama gitu. Bisa kayak gitu. Hah? Rapper? Mau jadi rapper? Musik rap? Kenapa? Dan Ibu Mia, dangdut tuh paling banyak duitnya. Oke. Dena, sekarang Yes. lebih sering tinggal di Singapura ya? Iya, sebenarnya sih jatuhnya jadi kayak gimana ya? Menetapnya tuh tinggalnya emang di sana gitu. Jadi sebenarnya sebelum pandemi ini itu tuh modelnya udah kayak gitu. Jadi menetapnya di sana, kesini tuh kalau kerja. Jadi enaknya karena penerbangan dari Singapura Jakarta PP itu banyak banget dalam satu hari. Jadi aku tuh dulu bahkan bisa yang kayak datang ke Indonesia tuh pesawat first flight subuh dari Singapura, nyampe Jakarta aku tuh kerja seharian pagi sampai malam, terus nanti aku pulangnya langsung di hari yang sama jam 10 malam. Kalau sekarang setelah udah kayak begini dengan adanya karantina apa segala macam, ya berarti kalaupun setiap kali kesini kayak sekarang nih, ya lebih di planningnya jadi lebih panjang gitu. Tapi sebenarnya iya menetapnya di sana soalnya saya juga udah sekolah di sana gitu. Oh, oke. Terus kalau di sana tuh kegiatannya gimana sih? Beda banget sama di sini deh, Bu. Apa? Perbedaannya apa? Kalau aku tuh di sana itu bener-bener yang diurusin Aisyah, ngurus rumah, ngurus kerjaan tuh paling dikit-dikit doang. Jadi seharian itu di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Keluar rumah itu kalau memang ada kebutuhan yang memang kayak mungkin anterin Aisyah kemana, atau harus belanja misalnya ke supermarket, atau harus apa, atau misalnya harus urus ini itu. Tapi di luar itu aku tuh, percaya apa enggak, aku tuh tinggal di Singapura udah berapa nih, masuk tahun keempat ya. Aku tuh nggak pernah jalan-jalan kemana-mana, nggak pernah nge-mall. Tahu dong, mallnya Singapura kan, wah banyak seru-seru gitu kan. Aku tuh mall cuma itu tuh aja, which is yang deket rumah. Terus dia gitu, nggak pernah kemana-mana. Jadi orang-orang kadang-kadang kalau yang sesama teman-teman yang sama-sama orang Indonesia di sana gitu, Dina udah pernah kesini belum? Belum. Udah pernah kesini belum? Lu tuh ngapain aja di sini hampir 4 tahun ya di rumah gitu. Jadi beda banget. Kalau di sini kan aku dari pagi bangun, set udah keluar rumah, kerja sampai malam, pulang istirahat gitu. Nah itu tuh kebiasaan hari-harinya tuh beda banget. Di sana lebih teratur karena lebih expected gitu. Setiap hari tuh sama aja, bangun subuh, nyiapin Aisyah sekolah, berangkat dia sekolah, baru aku workout, kerja sedikit di laptop. Setelah itu dia pulang, udah aku nemenin dia seharian. Malamnya mungkin kalau ada kelas atau apa di raga, ya udah begitu, besokannya begitu lagi gitu. Aku tuh dulu pertama kali banget dengerin lagu kamu tuh waktu aku masih kuliah tahun 94. Yang berulang-ulang didengerin tuh saat itu Sambutlah sama Ku Jelang Hari, udah pasti dong ya, album pertama Dena, Ku Jelang Hari. Itu prosesnya gimana sih sampai akhirnya jadi tuh album pertama itu? Gimana sih proses pembuatan album itu? Sebenarnya itu ceritanya tuh ada, bukan panjang sih, tapi maksudnya tadinya kan aku tuh baru aja menang dari Asia Bagus pada saat itu. Kita yang menang pada saat itu harus mengikuti grand final yang ada di Jepang. Nah pada saat itu karena urusan sekolah, karena aku sekolah juga segala macam, pada saat itu aku nggak bisa ke Jepang gitu. Nah sementara kalau aku ke Jepang seharusnya aku bisa terikat kontrak sama mereka sehingga bisa dibikinin album apa segala macam yang sifatnya mungkin kansnya untuk bisa, ya maksudnya kan kontraknya sama Jepang ya, jadi maksudnya kalau misalnya bikin album yang bisa didengerin akhirnya juga istilahnya ruang lingkup dengernya lebih luas lah. Kalau dulu kan susah banget ya kayak gitu ya, kalau sekarang kan kita lebih mudah, aksesnya lebih banyak untuk karya kita didengar di luar Indonesia. Kalau dulu kan chance itu kan susah banget gitu, dan kalau ada gitu kayaknya impian semua musisi gitu. Jadi tapi sayang banget waktu itu kita nggak bisa, sehingga akhirnya ya udah, akhirnya aku bikin album sendiri waktu itu sama dibantuin sama dua ini sahabat aku, Johandi Yahya sama Mas Hari Budiman. Itu benar-benar kita bikin semuanya sendiri. Dulu itu ngerasain banget di album awal-awal, album pertama tuh ngerasain banget yang namanya nggak tidur di studio sampai bermalam-malam gitu, ngulik terus kayak brainstorm apa segala macam yang kayak gitu.
nggak bisa bilang, bukannya mau bilang bahwa bikin album di masa itu tuh kayak kepuasannya beda, enggak, cuma rasanya beda gitu. Karena dulu kan tantangannya kayaknya susah banget gitu. Mau bikin album tuh susah banget gitu, nggak bisa dulu, mana ada kita keluar bikin satu lagu terus udah gitu kita bisa katakan keluarkan itu dan rilis itu jadikan karya gitu kan ya. Kalau dulu kan kita mesti bikin satu album gitu, satu album juga mana ada yang 6 lagu, 8 lagu gitu kan, pasti banyak lagunya. Jadi kayak wah, kalau bisa jadi satu album tuh kayak wah gitu banget gitu. Jadi ngerasain banget di situ. Dan happy banget, senang banget, dan ya surprise banget. Bahkan sampai tahun ini aku kemana-mana, walaupun aku udah punya album ini itu, nyanyi itu di TV segala macam, tapi orang setiap kali ketemu aku masih lagu itu yang gitu, lagi yang disebutin gitu. Jadi wah gila ya, ternyata senang banget kalau misalnya sampai segitu punya bagian dari memori kehidupannya banyak orang gitu. Mamanya Dena nih ya, Tante Emilia Contessa kan dulu juga termasuk salah satu penyanyi yang legendaris nih ya di zamannya. Sebenarnya tuh Dena tuh mulai pengen jadi penyanyi itu karena memang di-encourage sama mama atau emang gimana? Tadinya kan nggak, dari kecil mama tuh orangnya gini, semua anak-anaknya, tapi khususnya aku karena yang tinggal sama mama kan aku. Jadi aku tuh dari kecil tuh dikasih mama tuh macam-macam gitu. Maksudnya pulang sekolah les macam-macam. Dari mulai bela diri tuh aku pernah nyobain semua, dari mulai karate, taekwondo, pencaksilat, akhirnya yang nyangkut pencaksilat gitu kan. Nah mama tuh gitu orangnya. Jadi aku tuh, dia seorang ibu, sebagai seorang ibu dia itu pokoknya memberikan aku perkenalan terhadap banyak sekali bidang gitu, banyak sekali hal. Jadi olahraga, seni budaya, tari, musik, semua, sampai dia lihat mana yang aku tuh menunjukkan interestku kemana. Nah itu yang sama dia difokusin gitu. Termasuk juga di musik gitu, aku belajar vokal, belajar alat musik itu dari kecil lah, nari tradisi, nari modern, balet segala macem, sampai gimnastik, sampai semua deh udah pernah. Tapi memang akhirnya ujung-ujungnya yang aku nyangkut sampai lama itu adalah olahraga. Aku nggak pernah bisa lepas. Dari kecil tuh aku udah berenang, udah basket, udah segala macem deh pokoknya, lompat jauh gitu-gitu deh. Terus musik, terus sama bela diri pencaksilat. Dulu tuh mama tuh deket banget sama Ibu Camelia Malik. Jadi karena mereka bersahabat banget, dan Ibu Mia kita tahu ya, beliau tuh kan wah legend ya di musik Indonesia. Beliau ini selalu punya ambisi aku tuh jadi penyanyi dangdut. Mama dulu ambisinya aku jadi penyanyi. Ibu Mia sama Mama punya ambisi aku jadi penyanyi dangdut. Tapi aku seiring dengan perjalananku punya interest yang berbeda genrenya kebetulan. Jadi dari mulai aku SMP itu yang aku dengerin tuh udah metal, rock, punk gitu. Terus mulailah aku kenal sama hip hop, sama rap gitu. Jadi sehari-hari kan aku biasanya dikasih jatah gitu sama mama, boleh beli kaset setiap berapa lama saja itu boleh beli kaset. Itu kalau beli kaset satu tuh kayak udah keren banget ya. Apa tuh kaset pertama yang dibeli, masih ingat? Aduh apa ya, aku lupa loh. Kaset pertama apa? Aku lupa. Apakah Def Leppard atau Kultura? Aku lupa. Pokoknya pada saat itu, aku tuh dapet pertama kalinya aku boleh beli kaset sendiri gitu. Jadi aku boleh pilih sendiri. Tapi kan sebenarnya kalau aku dengar musik di rumah tuh biasa banget, dari pagi aku bangun tidur sampai aku mau tidur aku denger musik pasti. Dan mamaku tuh karena dia emang seniman banget gitu ya, jadi aku tuh satu hari bisa mendengarkan berbagai jenis genre gitu. Tiba-tiba aku ngedengerin, mamaku kan juga Led Zeppelin banget gitu, jadi tiba-tiba denger Led Zeppelin, terus nanti sorean denger Michael Jackson, terus ntar malamnya denger Rhoma Irama gitu. Bisa kayak gitu beda banget. Dan setiap hari aku kayak begitu. Mungkin aku rasa kecintaanku sama musik tuh awalnya dari situ gitu, karena aku lihat mamahku melakukan, aku lihat hidupnya mamahku setiap hari memang juga musik. Jadi balik lagi ke soal yang tadi, jadi aku punya ini sendiri, punya preferensi sendiri gitu. Dan akhirnya suatu hari aku pokoknya bilang sama mama, aku kepengen ada di rap, aku kepengen jadi rapper gitu. Nah, pada saat itu mama gitu kan pertanyaannya waktu itu, hah,
rapper, mau jadi rapper, musik rap, kenapa? Dan Ibu Mia, dangdut itu paling banyak duitnya. Oke. Ngerti gitu maksudnya aku, apalagi aku dulu penari jaipong kan, jadi kan maksudnya nyangkut semua gitu. Tapi aku tetap kekeh sampai akhirnya pokoknya aku bisa meyakinkan mama, dan akhirnya mama support aku ada di rap itu gara-garanya aku daftar di salah satu pertandingan lomba bakat gitu. Yang waktu itu hits banget. Aku daftar di situ dan aku datang ke situ tanpa aku kasih tahu sama mama. Pagi-pagi pas sebelum berangkat ke tempat lomba itu aku cuma bilang mama ikut sama aku. Dia nggak tahu aku mau ngapain. Sampai di situ aku naik ke atas panggung, aku lomba. Di situ pertama kali dia ngeliat aku nge-rap di atas panggung. Dan begitu aku turun panggung dia cuma yang, jadi kamu nyuruh mama ke sini cuma buat ngeliat kamu itu. Iya, aku cuma mau bilang sama mama bahwa I can do it, aku bilang gitu. Itu yang aku mau itu, aku bilang, dan aku bisa loh, aku bilang gitu. Disitulah dia akhirnya bilang oke. Setelah dia lihat aku udah barulah, setelah itu baru dia. Tapi sebenarnya dia sangat, mama tuh sportif banget sama aku. Cuma ya itu dia mau, kayaknya dari yang aku lihat dia itu mau, karena kan waktu itu aku masih kecil banget ya, dia itu mau untuk ngelihat aku bener-bener tahu bahwa apa yang aku mau, dan aku bener-bener mau ngejalaninnya dengan bener gitu. Jadi nggak cuma yang kayak, oh ya sekarang lagi ini, oke ya kita ini gitu. Jadi ya udah akhirnya the rest is history lah gitu. Dia support aku di semuanya, bahkan sangat amat. Mama sempat jadi manajer aku untuk sekian lama. Di awal-awal karir aku tuh mama yang megang aku, manajerin aku gitu. Dan aku bersyukur banget karena aku punya mama yang, wah dia juga ada di musik, dia udah bertahun-tahun ada di situ, jadi pengalamannya dia, ilmu yang dia punya, itu hal yang, itu kelebihan yang aku punya banget, yang akhirnya bisa shaping aku di awal. Aku rasa itu beruntungnya aku sih, karena aku punya, ada mama gitu. Jadi banyak sekali hal-hal ilmu, pengetahuan, hal-hal yang aku jadi bisa lakukan itu karena semuanya is just because of her. Kalau di scene rap sama hip hop di era 90-an saat itu tuh referensi musik kamu tuh siapa aja? Macem-macem. Aku tuh banyak banget. Dulu di awal tergantung. Jadi kayak kalau misalnya aku bisa cerita, album aku pertama, kedua, ketiga tuh kan beda-beda banget ya. Album aku yang pertama itu ada hip hopnya, R&B, rap. Album aku yang kedua pada saat itu aku tuh lagi seneng-senengnya denger punk, denger gitu-gitu, sehingga lebih keras. Pada saat itu aku juga banyak dibantuin sama Mas Trisno sama Mas Beng Beng pas untuk bikin album kedua. Jadi semua tuh live, gitarnya live, apa semuanya live. Album ketiga pada saat itu lebih pop R&B, Mas Dani waktu itu yang penting. Jadi di setiap era tuh aku bener-bener punya, karena aku dengernya macem-macem, jadi ya sesuai dengan pas kesenanganku pada saat itu gitu. Kalau di awal-awal banget aku nge-rap, yang selalu jadi yang dulu paling banyak aku dengerin itu, kalau dari rappernya itu, kalau perempuannya Queen Latifah, Left Eye ya. Left Eye itu, wah itu gila, itu aku yang paling banyak aku dengerin dia, karena aku selalu gila. Ini orang kenapa dia bisa nge-rap tuh beda banget dari orang lain gitu. Maksudnya kita baru denger aja cara dia ngomong, ngucapin katanya aja beda gitu. Dan dia sengaja bikin itu sehingga bikin dia jadi unik banget gitu, dan aku rasa itu kekuatannya dia gitu. Tapi aku dengerin juga yang lain, The Bread, terus Money Love, banyak kalau zaman dulu, Salt and Pepper. Terus kalau laki-lakinya Tupac, aku senang banget karena dia tuh puitis banget orangnya gitu. Kelihatannya aja kayaknya dia begitu, tapi sebenarnya kata-katanya dia tuh aduh gitu. Aku kebetulan karena suka rap itu salah satunya karena awalnya kan aku senang banget bikin puisi, senang banget nulis aku. Jadi kayak pas ketemu sama rap tuh aku kayak, wah gila, ini puisi yang dinyanyikan loh gitu. Berasanya tuh kayak gitu. Jadi aku suka dia, terus aku banyak banget. Tapi aku juga dulu banyak denger kayak Kid Rock gitu. Aku denger Red Hot. Terus kayak walaupun Metallica itu bukan rapper, tapi aku juga dapat banyak inspirasi dari situ gitu. Jadi ya inilah yang banyak aku denger dulunya, sampai akhirnya mungkin sedikit banyak jadi ada ngaruhnya gitu di album-album aku gitu.
Nah, terus di tahun 2000-an nih pada akhirnya kan kamu memutuskan untuk mencoba dangdut juga kan Iya. nih, sampai akhirnya udah sempat dinominasikan buat Anugerah Musik Indonesia, buat MTV Indonesia. Benar-benar itu Terus dia, benar-benar. akhirnya apa sih di tahun itu yang membuat kamu akhirnya oh iya nih gue mau coba nih akhirnya dangdut, padahal kan dulu sebenarnya dari si Tante Mia kan udah ngomong diojok-ojokin kan ayo dangdut gitu. Iya, itu pas aku beneran akhirnya pertama kali nyanyi dangdut dan sering nyanyi dangdut, ketemu lagi sama Bu Mia, itu dari jauh Ibu Mia langsung ngomong, Ibu bilang apa dari dulu kan? Dena nggak percaya kalau ibu ngomong. Akhirnya kan dulu ngomong nggak mau. Sekarang lihat akhirnya nyanyi dangdut juga. Dan aku ketawa waktu inget itu. Dan jadi aku tuh dulu sebenarnya kenapa bisa jadi ada di dangdut itu sebenarnya bukan sesuatu yang aku rencanain, Mbak. Jadi itu benar-benar kejadian itu tuh kayak aku ibaratnya tuh aku nyemplung ke kali, abis itu kebawa sama arusnya kali itu bumer gitu, dan aku akhirnya jadi senang dan gembira deh. Jadi ceritanya tuh waktu itu ada salah satu stasiun TV dia punya acara musik sebenarnya. Tapi dia selalu berkonsep gitu. Jadi nggak cuma kayak oh ya penyanyi nyanyi apa segala macam, nggak. Tiap episode dia punya konsep. Salah satu episode pada saat itu dia mengumpulkan orang-orang dari berbagai profesi di luar penyanyi dangdut untuk ngumpul di episode itu dan untuk nyanyi dangdut. Jadi ada pemain film, ada foto model, ada penyanyi-penyanyi tapi dari genre lain gitu, di luar dangdut. Kita dikumpulin situ lah. Kita dibebasin boleh milih mau nyanyi lagu dangdut apapun. Udah pokoknya terserah lu mau nyanyi lagu apapun tapi masih dangdut. Tapi lu nggak boleh, aslinya nggak boleh penyanyi dangdut. Udah lah, saat itu lagi ngetop banget lagu Goyang Dombret. Aku kan penari jaipong ya. Nggak bisa denger nggak bisa. Itu aku langsung gitu. Jadi aku langsung bilang, gue mau nyanyi lagu Goyang Dombret gitu. Serius loh Den, serius. Tapi gue minta kasih ini ya, gendang pokoknya kasih part dimana gue tuh bisa jaipong, bilang gitu. Oke, gitu. Akhirnya udahlah. Mereka saya bikin, benar dikasih part itu dimana aku bisa joget jaipong. Dan itu aku ditaruh di acara paling terakhir aku muncul ya. Dan itu tim yang ada di situ tuh pada nyawer. Aku lagi itu, pada gitu semua. Besokannya aku jalan keluar, turun dari mobil, itu tukang parkir manggil aku, ih Mbak Dombret. Gila, langsung viral ya saat itu. Iya, saat itu loh. Ya maksudnya kita ngobrol saat itu tuh ya belum ada sosmed. Jadi benar-benar cuma dari acara itu aja. Dan next day aku kemana-mana orang bilang, ih Dombret. Setiap akhirnya aku kemana-mana, Mbak Dombret. Sehingga muncullah kata-kata Miss Dombret pada saat itu. Gara-gara satu acara itu, berapa waktu kemudian aku diminta lagi oleh acara TV di TV yang sama untuk menyanyikan lagi lagu Goyang Dombret. Aku for fun, aku pikirnya gitu. Oke, aku nyanyi lagi. Berapa hari kemudian muncul tawaran dari TV lain, minta aku nyanyi Goyang Dombret. Sip, nyanyi lagi. Berminggu-minggu kemudian TV lain ngomong lagi, ah bosan deh masa Goyang Dombret lagi, lagu lain deh, tapi lo nyanyi dangdut, tapi jangan Goyang Dombret. Apa deh? Apa ya? Yaudah bentar gue cari dulu. Situlah mulailah nyanyi lagu dangdut lain. Mulailah dipanggil TV acara lain. Mulailah akhirnya repertoar lagu dangdutnya jadi semakin banyak. Sampai akhirnya bukan cuma di TV, bukan cuma dijadikan dalam tanda kutip gimmick ya, tapi benar-benar dipanggil untuk ngisi off air di acara dangdut, panggung dangdut dengan orkes dangdut yang sesungguhnya di luar kota, keliling-keliling Indonesia. Ya udah, sampai akhirnya ditawarin bikin album, sampai akhirnya bisa dinominasin ini itu, sampai akhirnya jadi itu tuh kayak gila, aku bersyukur banget. Aku tahu kalau aku jadi rapper doang pada saat itu dan aku tidak mengambil kesempatan itu, aku nggak mungkin tuh bisa dapet rezekinya. Satu hal ya pada saat itu, karena tiba-tiba dangdut jadi boom banget habis itu. Jadi aku tuh bisa sampai wah kemana-mana. Aku bisa dapet kesempatan untuk nyanyi dan perform di bukan cuma di Indonesia, di tempat yang aku nggak pernah pikir aku bisa ke situ, tapi bahkan aku bisa sampai ke luar negeri perform karena dangdut. Jadi kayak banyak hal banget yang aku syukuri. Di samping tentunya salah satu yang terbesar adalah bagaimana
pelaku dangdutnya sendiri, dari mulai musisinya, senior-senior aku di musik dangdut, penontonnya, musisinya tuh semuanya mau nerima aku dan menganggap aku merasa seperti aku bagian dari situ juga. I think it's amazing sih Mbak, pada saat itu aku merasanya. Jadi ya itu yang tadi aku bilang, nggak sengaja, tapi wah I wouldn't do it in any other way sih. Itu amazing menurut aku. Itu rezeki dan pengalaman yang luar biasa gitu. Kamu kan udah pernah nyobain ya, berarti 3 genre itu ya, rap, hip hop, pop R&B, sampai dangdut. Apa sih perbedaan tantangannya di antara ketiga genre itu, di antara jadi rapper, sama di antara jadi penyanyi pop aja, sama jadi penyanyi dangdut? Aku selalu merasa nggak pernah pede kalau dibilang penyanyi dangdut. Karena aku selalu bilang, penyanyi dangdut tuh bukan gue. Penyanyi dangdut tuh Mbak Iis Dahlia, tuh penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut tuh Ibu Camelia Malik, Umi Alfi Sukaisi. Penyanyi dangdut tuh ya itulah yang suaranya cengkoknya luar biasa, sempurna, udah gitu bisa sefleksibel itu, pita suaranya dia seperti itu. Aku nggak bisa kayak gitu, belum nyampe ke situ. Walaupun jujur aku belajarnya dulu sih gila-gilaan. Bener-bener aku berusaha pada saat aku mulai merasa, wah, aku kok diterima ya sama dunia dangdut ini, bener-bener kayak dirangkul gitu loh. Aku bilang, wah, gue nggak mau take it for granted gitu loh, Mbak. Aku merasa itu kan adalah rezeki yang dikasih ke aku. Jadi pertanggungjawaban aku adalah bagaimana caranya menjadikan diriku semakin baik ada di musik dangdut. Walaupun aku nggak bisa sesempurna penyanyi dangdut yang sesungguhnya, tapi paling nggak aku mau orang lihat aku mencoba gitu dan berusaha gitu. Jadi aku benar-benar latihan vokal, belajar cengkok segala macam. Walaupun sampai sekarang masih nggak bisa juga gitu ya, terbatas lah gitu. Jadi menurut aku tantangannya kalau jadi penyanyi dangdut sih itu salah satu salah satu lagu yang tingkat kesulitannya untuk dinyanyikan tuh salah satu yang paling tinggi loh menurut aku gitu. Tapi kekuatannya adalah lagu itu tuh adalah genre itu adalah genrenya seluruh masyarakat Indonesia gitu. Genre yang sangat amat dicintai gitu. Istilahnya semua orang suka. Kalau misalnya kita nyanyi dimanapun, di venue apapun, di event apapun, siapapun yang nonton, genre dangdut tuh jadi kayak kuncian semua orang gitu. Begitu ya dangdut pasti semua orang suka, semua orang pasti nyanyi gitu. Jadi senangnya aku karena banyak orang juga yang mengetahui bahwa ya itu bukan latar belakang aku gitu. Jadi kayak beban aku nggak terlalu besar gitu. Jadi orang tahu bahwa aku ini hanyalah seorang rapper yang kebetulan aku seneng dan cinta sama musik dangdut gitu. Jadi aku nggak pernah merasa diriku pantas saya sebut musik dangdut. Mungkin aku rasa kalau tantangannya secara teknis sih, lebih secara teknis gitu. Kalau nyanyi pop, R&B, itu juga salah satu jenis musik yang kesukaan aku banget. Cuma memang aku mungkin karena secara jiwanya aku itu lebih meledak-ledak. Emang kalau di rap tuh jadi cocok banget gitu. Karena ngamuk-ngamuknya tuh bukan ngamuk-ngamuk ya, tapi adrenalin ya. Itu tuh nggak ada yang gantiin, Mbak. Aku tuh di atas panggung kalau udah nge-rap itu rasanya kayak misah gitu. Semua nih kayak wah gitu. Dan rasa itu kayaknya ya aku cuma bisa dapetin ya pada saat aku nge-rap gitu. Aku nggak bisa dapetin pada saat aku nyanyiin genre yang lain. Maybe it's just because I love it so much gitu. Dan itu yang shape aku banget dari awal. Jadi kayak aku selalu berasa ya aku belongnya di situ gitu. Walaupun mungkin orang banyak yang sekarang yang ada juga banyak yang nggak tahu kan tuh bahwa sebenarnya aku mengawali karya di situ, tapi for me doesn't matter gitu. Kalau aku udah bisa dapat kesempatan tuh di atas panggung, dikasih musik dan dikasih kesempatan boleh gila nge-rap deh lo gitu. Aduh itu rasanya kayak seneng banget gitu. Jadi kalau saat ini disuruh milih antara jadi rapper sama penyanyi dangdut untuk saat ini lo ya, aku pasti milih jadi rapper. Aku bukan karena aku nggak suka sama musik dangdut, aku suka cinta banget sama musik dangdut, tapi karena aku memang merasa bahwa belum nyampe situ, ilmuku tuh belum nyampe situ gitu. Jadi untuk bilang untuk ada jadi yang dibilang namanya jadi penyanyi dangdut tuh wah ilmunya tuh mesti aku belum nyampe deh gitu. Sekarang Dena masih punya mimpi apa sih di dunia musik? Kayaknya kalau mimpi pasti kita selalu kepengennya bikin karya, itu kan udah pasti. Karya kita bisa didengar orang, bisa dinikmati orang. Kita punya idealisme yang, pengen bikin karya yang seperti ini, begini gitu. Itu udah pasti.
Tapi kalau buat aku sih yang paling penting asal aku terus bisa dikasih kesempatan, dan mudah-mudahan ya Tuhan kasih terus aku kesempatan untuk bisa bermusik gitu. Untuk bisa bermusik aja aku udah seneng banget gitu. Ya bikin karya of course gitu, dan seneng banget juga Mbak kemarin di saat lagi zaman-zamannya pandemi, di saat aku bener-bener lagi merasa kayaknya di hidup aku tuh semuanya lagi on one of my lowest points gitu. Secara situasi, secara semua deh gitu di hidup aku merasa lagi kayak di one of the lowest point in my life pada saat itu. Tapi di saat itulah aku bisa bikin bisa bikin karya dibantuin sama J-Flow pada saat itu. Dan wah itu pada saat itu terjadi aku kayak seneng banget gitu. Walaupun gila bikinnya itu susah banget karena kan aku di Singapura, jadi kita rekamannya terpisah gitu. Pada saat aku lagi take vokalnya juga aku di apartemen gitu dengan alat seadanya, dengan kasur yang aku berdiriin sebagai sebagai peredamnya gitu. Dan J-Flow juga sama aku dan partnernya J-Flow pada saat itu berkali-kali video callan apa segala macam untuk ngecek hasil rekamanku, kirim-kiriman apa segala kayak gitu deh pokoknya. Terus pada saat kita syuting video klipnya juga aku di Singapura dalam keadaan kita waktu itu lagi lockdown. Jadi kita tuh nggak bisa, jadi di Singapura pada saat itu lagi lockdown, jadi nggak bisa, banyak banget pembatasannya untuk kita melakukan syuting di luar gitu. Tapi di saat seperti itu aku bisa ada satu karya di musik. Wah itu kayak my pride, my joy, my happiness, kayak satu kebanggaan, satu accomplishment, satu kebahagiaan gitu di saat keadaan yang lagi nggak memungkinkan banget buat aku untuk bisa bikin karya, tapi aku punya karya. Wah itu menyenangkan. Jadi kayaknya kalau ke depan aku mau apa, aku cuma pengen bisa berkarya, pengen bisa bermusik, karena itu berarti banget buat aku untuk bisa bikin itu. Udah ada rencana bikin atau rilis lagu baru lagi belum sih dalam waktu dekat? Saat ini belum, karena baru aja beberapa bulan yang lalu laguku yang sama J-Flow itu baru kita rilis. Dan aku sampai sekarang belum ada punya kesempatan waktu untuk bisa bikin apapun untuk mempromote itu. Tapi jadi untuk sementara ini yang akan aku lakukan adalah aku kepengen set berdua dengan J-Flow untuk mempromote lagu kita, lagu Batak judulnya. Itu tuh lucu banget, itu lagu berbahasa Batak. Dan itu pertama kali dalam hidupku aku nge-rap pakai bahasa Batak. Dan lagu itu dibikin sama orang Ambon. Yaitu J-Flow. Jadi ini lagu spesial banget buat aku. J-Flow itu salah satu sahabat aku banget. J-Flow dan partnernya, mereka berdua adalah sahabat aku banget. Dan aku selalu senang banget kalau bisa kerja bareng sama mereka. Karena menurut aku mereka ini power couple. Pinter banget, kreatif banget. Dan mereka sahabat baikku banget ya. Jadi yang menyenangkan karena lagu ini benar-benar mereka bikin ya, karena kan yang orang Batak aku gitu kan. Jadi lagu ini mereka bikin, mereka yang bukan orang Batak tapi mereka bikin, mereka cari bahasa Bataknya, mereka bikin researchnya, yang mereka bikin semuanya tuh gila sih, sampai akhirnya bisa jadi si lagu Batak ini gitu. Jadi sekarang yang aku mau bikin adalah mau promote untuk lagu itu dulu, untuk nanti nentuin lagi ke depannya apa. Banyak sih di kepala, pengen bikin kayak gini, pengen bikin kayak gitu, tapi ya we take it one step at a time. Kalau tentang musik Indonesia saat ini gimana sih pendapat kamu dibandingin dengan musik era tahun 90-an dulu? Ya, kalau dulu bedanya cuma yang paling kelihatan banget adalah dulu tantangannya kita lebih susah untuk getting noticed dan getting heard. Itu aja sih. Mungkin kalau dulu kan selalu dibilangnya kalau lo mau make it lo harus ke Jakarta. Dulu kan gitu kan gitu. Tapi kan sekarang itu nggak lagi terlalu seperti itu gitu. Bisa aja kamu bukan ada di Jakarta tapi you can make good music and then you can get yourself heard gitu. Kalau kamu punya good music, kamu bisa bikin suatu hal yang bagus di musik kamu bisa didengar oleh siapapun yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia gitu. Nggak peduli kamu ada di mana. Jadi hal seperti itu. Bedanya lagi adalah karena dulu yang aku lihat ya, berasanya dulu tuh musik itu lebih lambat perputarannya kalau dulu. Jadi kalau misalnya ada satu lagu ini bisa bagus wah lebih lama gitu. Kalau sekarang kan karena kita ini jadi wah nanti setiap hari kita bisa dengar single baru gitu. Dan itu menurut aku tuh itu hal yang menyenangkan banget buat aku. Karena setiap hari
aku bisa denger musik baru, setiap hari aku bisa lihat orang tuh evolve, dan buat orang-orang kayak aku itu kayak penyemangat untuk berarti gue juga nggak boleh stop gitu. Jadi kayak kita saling berlomba-lomba untuk menambah wawasan kita, untuk dengerin lebih banyak lagi, supaya kita nggak ketinggalan, supaya kita bisa bikin sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru juga, yang bisa membuat kita juga di notice dan heard gitu. Dan keren banget. Kalau dulu kan kita kan mau cari belajar lirik lagu baru aja kan mesti dengerin dulu ya satu-satu kayak gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi itu menyenangkan sih. Mungkin instruktur aku pada saat itu dia nggak sadar gitu. Aku datang ke situ tuh dalam keadaan aku lagi sedih gitu. Tapi pas selesai kelasnya dia, aku jadi lebih senang, jadi lebih happy. Dan dia nggak tahu itu gitu. Tapi ya itulah impactnya dia buat aku. Nah jadi gue nggak ngerti gimana caranya bersikap nih, harus begini nanti takut salah, begitu takut salah, kalau pas dia lagi moodnya begini aku mesti gimana gitu. Jadi kayak nggak ketebak sama aku.